akan mempersiapkan hati kita. Let's prepare our heart this morning untuk kita dijamah Tuhan, ketemu Tuhan secara pribadi, so we can have a personal encounter with our Lord Jesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang gak pernah berubah. Musim boleh berganti, tapi kasihmu gak pernah berubah dalam kehidupan kami. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Sungguh ku bersyukur. Thank you Lord. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Sungguh ku bersyukur. Saya mau kita ambil waktu 1 menit untuk kita mengingat kebaikan Tuhan di musim-musim lalu di dalam kehidupan kita. Let's take a quiet moment to remember what God has been doing in your life in the past 1 year. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Sungguh ku bersyukur. Gereja Tuhan sama-sama katakan, lebih
Amin. Sungguh, one more time gereja Tuhan, katakan lebih luas. Amin. Kebaikan-Mu Bapa lebih sungguh ku bersyukur lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Katakan sekali lagi, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Yesus, yang kasih-Nya dalam, luas, lebar dan tinggi, gak ada yang bisa mengukur. Biar setiap kami pagi hari ini boleh mengalami kasih Tuhan sekali lagi. Pengurapan Tuhan turun atas gereja Tuhan, atas setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, tapi Roh-Mu Tuhan yang memampukan kami. Biar setiap yang bernafas memuji nama Yesus Tuhan. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. Good morning PPC. Kita mau terus memuji Tuhan, sumber pengharapan kita. We're gonna sing this song, I Raise a Hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Mari kita nyanyikan hallelujah. I raise a hallelujah louder than the unbelief. Let's raise our hallelujah. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. Katakan dengan iman. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Sings in the middle of the storm, louder and louder. I'm gonna let my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Walaupun kita nggak tahu rencanamu, in the middle of the mystery, I'll raise a hallelujah. Berkatakan, fear you lost your hold on me, and we're gonna sing.
will arise. Death is defeated, the King is alive. We're gonna sing with all our hearts. Sing a little louder. Sing a little louder. A little louder. Sing 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 a little louder. Let's sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. I will watch the darkness leave. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. Let you lost your grip on me. Sing a little louder. 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 And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, I'm gonna let my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Let's say, I raise hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Mari puji Tuhan pagi ini. I raise a hallelujah. I raise hallelujah. I raise a Kita mau terus memuji Tuhan pagi ini. Kita mau terima terus kuasa dari Tuhan. Let's say to your neighbors, let's greet your neighbors kiri dan kanan. Kita mau terima kuasa dari Tuhan pagi ini. Let's greet your neighbors. Give a high five. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu, Kami bait kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Ayo kita berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Yes Lord, kita mau terus terima kuasa dari Kau Tuhan. Kau yang sertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami yang telah ditebus
darimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Ayo kita lari sama-sama, berlari sampai tujuan. Apa? Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Ayo kita mau lari sama-sama sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Untuk apa? Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberikan kuasa-Mu kepada kami, memberikan kami pengharapan setiap harinya. Dan sebelum kita dulu, kita mau baca dulu ayat kita untuk minggu ini dari Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. And we're gonna read it in English as well. 1, 2, 3. For I know what I have planned for you, Says the Lord, I have plans to prosper you, not to harm you. I have plans to give you a future filled with hope. Anda ada katakan amin untuk masa depan yang penuh harapan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Jadi Anda dipersilakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau pegang ayat ini pada pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah bilang kalau Tuhan gak akan mencelakakan kita, Tuhan menjanjikan kita masa depan yang penuh pengharapan. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kita mau bersepakat pagi ini untuk menyatakan hal ini di hadapan-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang mau mengamini lagu ini saya undang kita nyanyikan sama-sama. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit dan nyanyikan sama-sama. Kalau kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Katakan dengan iman. berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan iman saudara-saudaraku. Kalau kita punya Tuhan yang besar, amin. Aku punya Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan sanggup yes, menggenapi. Imanku sepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. You can do better than that. Let's sing. Aku punya Tuhan yang, yes Lord, Engkau sanggup Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang Ku terima sekarang kemenangan darimu. imanku Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami mau terima Tuhan. Kami mau terus percaya pada janji-Mu Tuhan. Kalau Engkau adalah Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi semua janji-janji-Mu. Kami telah melihatnya ya Tuhan Yesus. Kalau Engkau sanggup Tuhan, kalau kuasa-Mu besar Tuhan. Dan kita mau terus menyanyikan betapa besarnya Engkau di dalam kehidupan kami. Let's sing it together. How great is our God. How great is our God.
is our God, and all will see how great is our God. Kami telah melihatnya Tuhan, kalau Engkau besar. How great is our God. Oh, sing with me. Sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy, Lord. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all name. Lift up your hands. Semua angkat tangan. Katakan. Name above. Yeah. Hadirat Tuhan turun menjamah kita. Is our God. How great is our God. Yeah. How great is our God. Sing with me. How great Is our God, and all will see how great is our God. Church, sing it together. How great. Is our God. Sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. And all will sing how great. And all will see how great. How great. And all will see how great. How great is our God. Nantinya tuh di surga ini kumpulan orang-orang percaya ini kayak begini kerjaannya. And later in heaven, when the believers gather, this is what it's gonna look like. Kita cuma memuji Tuhan, kita ngangkat tangan, dan kita nggak akan bosen-bosen di dalam hadirat Tuhan memuji dan membesarkan nama We're Tuhan. gonna lift up our hands, we're gonna praise Lord, and we're never gonna tire of praising the Lord. Mari kita tundukkan kepala, Bapa di surga. Father in heaven, Biar kami setiap hari punya kerinduan untuk membawa hidup kami di dalam penyembahan kepada Engkau. let us every day continue to have a longing to bring our praises to you. Hidup di dalam hadirat Tuhan membawa kita dalam ketenangan, And living in your presence brings us peace.
membawa kita nggak ada dalam ketakutan, saudaraku. It removes all of our fears. Dalam hadirat Tuhan And ada when- pengharapan. And in God's presence, there's hope. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, saat ini Roh Kudus yang tahu setiap hati kami, apa yang kami gumulin Tuhan. Holy Spirit, you know in our hearts, what are we seeking? Roh Kudus bicara dengan caranya Roh Kudus untuk setiap pribadi yang butuh jawaban dari Roh Kudus. Holy Spirit speaks personally to each one of us who needs to hear your voice. Saat ini biar kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan. Let the truth be told this morning. Dan setiap kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus ditundukkan di dalam nama And the Yesus. power that's not from you, we rebuke in the name of Jesus. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. We are ready to receive your words, Di Lord. dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Sama-sama katakan. Let us all say, Amin. Silakan duduk semuanya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk semua yang ambil bagian pelayanan di sini, di luar, yang nggak kelihatan semuanya. Brothers and sisters yang di rumah, kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita yang ambil bagian dalam pelayanan. For all middle schoolers and high schoolers, please get up and go with Emma. Middle schoolers and high schoolers. Ya. Thank you, thank you. Yang di belakang, Om Liang, Pak Agung, yuk ambil tempat duduk yuk. Semuanya. Cipo yang di luar, semuanya. Ambil tempat duduknya. Yes. Kita akan masuk di dalam short announcement pada pagi hari ini. Ya, the first announcement adalah hari Rabu nanti kita akan ada Thanksgiving Eve dinner. Yes, Thanksgiving Eve bersama Pastor Jonathan Patiasina. Hari Rabu jam 6 sore dimulai dengan dinner bersama. So saya mengharapkan keluarga besar PPC, Anda yang belum ada rencana apa-apa, ayo kita dapetin kebenaran firman Tuhan, kita kumpul sama-sama. We're gonna start with dinner and then kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Rabu jam 6 sore gitu ya. Untuk Anda yang sudah mendaftarkan retret, coba Anda lihat di bulletin, you may open your bulletin. Yes, di situ ada penjelasan-penjelasannya untuk jam berapa kumpul, apa yang harus dibawa, semua segala macam. Jangan lupa itu hari Kamisnya. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin gak bisa ikutan selama 3 hari, tapi pengen ikutan dapat 2 session hari itu, just come. Gitu, datang aja, kalau bisa berangkat sama-sama dengan kita semuanya dari tempat ini. Kalau emang Anda nggak mau berangkat sama-sama, it's okay. Yang penting ketemu di sana, lumayan dapat 2 session hari Kamisnya. Okay? So, if you haven't signed up, tapi pengen dapat 2 session, pengen dengar firman Tuhan, ya lumayanlah hari Kamisnya. Just come on Thursday, alamatnya ada di dalam bulletin tersebut. Okay? Nah, setelah kebaktian ini, kalau Anda jalan ke Pex Cafe, ya seperti biasa, oh ya, kita kasih tepuk tangan untuk mereka yang bekerja keras, yang udah nyumbang semua segala macam. Yes. Thank you, thank you. Dan seperti biasa, Pex Cafe, pay as you wish. Anda ambil makanan, ambil minum, bayar sesukarelanya doang. Pay as you wish, sesukarelanya. Nah, di samping dari Pex Cafe, di situ ada garasi. Nah, di garasi itu banyak makanan-makanan dari Trader Joe, dan kebetulan kemarin kita juga dapat sumbangan, ada noodle, ada soybean, Anda ambil di sana dan tolong ambilnya sesuai dengan kebutuhan. Pinter semuanya ya, jangan kemarukan ya. Alright, pokoknya nongkrong kita di Pex Cafe, dari situ kita ke samping, di situ ada soybean milk sama ada noodle yang bisa Anda ambil, oke? Yang penting kita ketemu hari Rabu jam 6 sore di tempat ini. Loh,
Sekarang kita silent cellphone kita and pay attention to the front. Ya. Silent cellphone-nya. Semuanya saya mau pandangannya ke depan. Gak ada yang nunduk, gak ada yang sibuk dengan handphone yang gak ada. Tema kita bulan ini merupakan hari terakhir kita ngomongin mengenai hope for the future. Harapan untuk masa depan. Masih ingat nggak Anda 4 tahun yang lalu, waktu pandemi, berapa orang yang ada di waktu pandemi ada di Indonesia, angkat tangan. Waktu 2020, 2020, banyak banget di Indonesia ya. Oke, ya. Nah, kita ada juga yang di Amerika. Nah, karena negara kita kan waktu itu kan negaranya negara koboi ya. Nggak ada peraturan di negara ini bos, gitu. Jadi santai aja. Nah, tapi yang mau saya tanyain kepada Bapak Ibu semuanya yang di Amerika, apa di Indonesia waktu pandemi, gitu. Pertanyaannya adalah, waktu Anda di masa pandemi, Anda mikirin masa depan nggak waktu itu tuh? Apa kita mikir cuman gini, gue bisa hidup aja udah bagus nih. Iya enggak? Gue gak boleh keluar rumah nih. Iya enggak? Ini masih bertahan gak ya saya sampai seminggu lagi, bulan lagi? Benar gak? Berapa dari antara kita tuh yang, saya jujur, awal-awal pandemi tuh saya gak mikirin ke depannya, gak mikirin mau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, enggak. Yang saya pikirin gimana kita bisa hidup, gimana keluarga bisa makan, gimana gereja tetap bisa bersekutu. Dan itu ternyata real, saudaraku. Nah, saya mau awalin dengan cerita waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, udah gitu udah mau masuk tanah perjanjian nih. Lalu Musa ngutus 12 pengintai, 12 spies untuk memata-matai. Gitu. Nah, dipilihlah 12 orang dari 12 suku Israel. Nah, dikasih tugas sama Musa. Tugasnya gini, selidikilah bagaimana negeri itu, apakah penduduknya banyak atau sedikit, itu 1. Apakah mereka kuat atau lemah, 2. Periksalah apakah negeri itu baik atau tidak, 3. Dan apakah penduduknya tinggal di desa-desa yang terbuka atau dalam kota-kota yang berbenteng. Tabahkanlah hatimu, lihatlah apakah tanahnya subur dan banyak pohon-pohonnya. Jangan lupa juga bawa pulang sedikit buah-buahan yang tumbuh di sana. Disuruh lihat itu, 12 pengintai. Dan Anda tahu mereka spend 40 hari di sana. Mereka mau mata-matain, pulang, bikin laporan. Nah, Anda tahu laporannya bahwa 10 orang menyatakan gini, yes, kami sudah menyelidiki negeri itu dan melihat bahwa tanahnya kaya dan subur, benar. Sedikit buah-buahan dari sana ini kita bawa, tetapi penduduk negeri itu kuat-kuat. Kota-kota mereka besar-besar dan berbenteng. Lagi pula kami melihat orang-orang keturunan raksasa di sana. Orang Amalek tinggal di sana bagian selatan negeri itu, orang Het, Yebus dan Amon tinggal di daerah berbukit. Sedangkan orang Kanaan mendiami daerah di sepanjang laut dan di sepanjang sungai Yordan. Jadi saya ngebayangin waktu mereka bikin laporan kepada Musa, mereka penuh dengan apa? Ketakutan. Kenapa? Karena di ayat berikutnya di dalam Keluaran, tetapi Kaleb menenangkan hati orang-orang yang mengeluh kepada Musa. Jadi ini 10 orang bikin laporannya yang membuat rasa takut. Tapi Kaleb bilang, hey, tenang, Tuhan ada di pihak kita. Kata Kaleb dan Yosua. Dan kalau Anda baca berikutnya apa yang terjadi, mereka mau cari pemimpin baru lagi untuk membawa mereka kembali kemana? Ke Mesir. Seringkali ketakutan kita akan membawa kita kepada apa? Kepada masa lalu. Padahal masa lalu gak akan bisa kita rubahkan. Cerita dari 12 pengintai yang dikirim Musa ini jelas banget bahwa 10 orang
mengalami ketakutan akan masa depan. Hanya 2. Yang mengalami apa? Bahwa saya yakin saya bisa menghadapi masa depan bersama Yesus Tuhan. Ini ada ayat janji Tuhan dari Yesaya 43. Yuk kita baca sama-sama ya. Karena ini yang saya doakan untuk menjadi ayat kekuatan buat kita semua. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ada satu translation bahasa Inggrisnya yang bagus banget. Dibilang gini, forget about what happened. Let's go off the past. Udah, lupain tuh yang di belakang-belakang. Don't keep going over old history. Udah yang namanya sejarah tuh yang dulu-dulu gak usah diulang-ulang katanya gitu. Kejadian yang busuk, kejadian yang menyakitkan di masa lalu, udah gak usah diulang-ulang. Look at me. I'm about to do something brand new. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita sedang mengerjakan sesuatu yang apa? Cuman 20 orang. Setiap hari Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang apa? Di dalam siapa? Di dalam saya. One more time. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang apa? Terhadap siapa? Saya. Katakan amin saudaraku. Kalau Anda percaya ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang statis, yang diam aja. Dia Tuhan yang luar biasa, yang sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Bahkan apa dikatakannya? Aku yang sekarang belum tumbuh, belum kakak, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Impossible nggak jalan di padang gurun? Impossible secara manusia. Sungai-sungai di padang belantara, impossible nggak? Impossible. Tapi Tuhan selalu mengerjakan hal-hal yang impossible menurut manusia. Bagi Tuhan apa? Kecil. Dan apapun permasalahan kita yang paling besar sekalipun, itu bagi Tuhan besar nggak? No. Bicara masa depan, bicara hari esok, itu bicara tentang pengharapan. Karena gini, orang yang hidup, nih orang yang hidup ya, orang yang hidup adalah orang-orang yang punya pengharapan. Anda bisa bernafas, tapi bisa jadi Anda orang yang gak punya pengharapan. Anda bernafas dan Anda orang hidup, Anda pasti punya pengharapan. Nah, saya akan sampaikan secara singkat, ada beberapa hal penting yang menjadi bagian kita, dan ada beberapa hal penting yang menjadi bagiannya Tuhan. Yang pertama, bagian yang pertama untuk kita secara manusia, kita di dalam menjalani hari esok, di dalam menjalani masa depan, hal yang pertama dicatat, jangan sombong. Jangan sombong sama hari esok. Amsal 27 ayat 1 dibilang ini, jangan membual tentang hari besok karena engkau tidak tahu apa yang akan jadi. Jangan sombong jadi manusia. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Ada satu orang kaya. Dia ngumpulin uangnya semua. Ini perumpamaan dari Tuhan Yesus nih, perumpamaan dari Tuhan Yesus. Ini orang nih berhasil banget. Dia punya panen semua segala macam. Dikumpulin sampai udah gak cukup lagi. Apa yang dia lakukan? Kata Tuhan Yesus perumpamaannya, dia bangun tempat yang baru untuk apa? Untuk naruh semua panennya. Dan dia bilang gini, setelah semuanya selesai, saya mau duduk, relax, dan ngapain? Enjoy my life. Setelah gitu Tuhan bilang nih, hey, you're full. Engkau orang bodoh. Kata gitu Tuhan bilang gini. Kenapa Tuhan bilang orang bodoh? Karena engkau gak tahu kapan nyawamu akan diambil. Waktu saya baca ini orang-orang berhasil. Orang berhasil gak? Saya yakin dia pekerja keras. Karena apa? Dia bisa mengumpulkan panennya. Dia pintar di dalam memanage. Mungkin dia seorang financial consultant yang bagus. Iya enggak?
Semuanya dia lakukan secara luar biasa. Dia bisa saving juga katanya. Tapi yang salah cuma satu, saudaraku. Yang salah dari dia, yang paling utama, kesalahannya dia apa? Semuanya tentang saya, dan saya. Terus dia lupa bahwa di hidup dia sebenarnya gak aman, gak secure. Karena apa? Karena hidup mati kita di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Tuhan bisa ambil kapan saja. Benar gak? Ada yang gak tahu ya? Kalau Tuhan bisa ambil nyawa kita kapan aja. Gue kasih tahu sekarang makanya. Ada seorang penulis namanya, penulis terkenal, Alex Haley. Dia penulis terkenal banget, dia bikin buku-buku yang bagus. Jadi di ruangan kantornya ada satu gambar ini, tolong kasih lihat. Ada satu gambar, gambarnya ini turtle, kura-kura di atas pole. Di atas, pole apa sih pole? Tiang, di atas tiang. Wah, di atas tiang. Di atas tiang. Nah, lalu ada wartawan, teman-temannya datang dan tanya, "Hey, Haley, kenapa di ruangan lo ada gambar ini?" Dia bilang gitu. Jadi dia bilang gini, setiap saya lagi menulis buku, dan tiba-tiba saya berpikir bahwa tulisan saya ini datangnya karena kepintaran saya cepat-cepat ngeliat ini. Kenapa? When you see a turtle on top on a fence post, know that he did not get there on his own. Artinya apa? Pada saat lagi saya mulai sombong, pada saat saya mulai besar kepala, saya diingetin kan gambar ini bahwa apa? Bahwa kura-kura ini nggak akan nyampe di atas tiang tadi dengan sendirinya. Pasti ada yang siapa? Ada yang bantuin. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ini reminder buat kita semuanya nih. Apalagi untuk orang-orang yang sudah hidup di dalam kenyamanan. Harus apa? Kita harus ingat bahwa Anda ada sampai detik ini selain karena pertolongan Tuhan. Pasti ada orang-orang di sekitar Anda yang membuat Anda sampai detik ini. Nah, diingetin, lu jangan sombong dan jangan lupa diri dan jangan pernah ngelupain orang-orang yang pernah nolongin Anda. Beneran? Kalau Anda berpikir gini, enggak, semuanya nih gue yang kerjain. Gue bisa sampai posisi ini, gue ngelamar sendiri, gue gini sendiri. Let me tell you. Waktu lo kecil emang siapa yang nolongin? Bukannya ibu bapak lo. Hah? Anda bisa bertumbuh, pasti ada orang-orang di sekitar Anda yang mensupport Anda. Hingga sampai detik ini. Jadi pertama, di dalam kita menjalani hari besok atau tahun 2025 atau kedepannya, hal yang pertama yang harus kita ingat adalah jangan pernah sombong. Yang kedua adalah jangan khawatir. Jangan khawatir. Ini kekhawatiran adalah cara iblis yang paling ampuh untuk buat hidup kita nggak tenang. Hidup kita takut. Itu kesukaannya si iblis buat kita khawatir. Karena Anda tahu iblis tujuannya datang untuk ngapain? Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Anda harus tahu strateginya si iblis. Cuma dikasih aja kekhawatiran. Kenapa orang khawatir? Kenapa orang khawatir? Hidup di hari ini, pikiran di masa datang. Itu namanya khawatir. Let me repeat one more time. Kekhawatiran adalah pada saat Anda hidup right now in the present times, but pikiran Anda ada di masa depan. Which is, Anda nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan Anda berusaha untuk ngerti apa yang akan terjadi di masa depan. Makanya Anda khawatir dan takut. Tuhan ngajarin kita fokus akan hari ini. Fokus on the present day, present time. Di Matius 6
Ayat 25 sampai 33 dibilang, jangan khawatir. Ini saya mau bacain dulu. Aku berkata kepadamu, jangan khawatir tentang kebutuhan hidupmu. Apa yang kamu mau makan, minum, atau pakaian. Hidup ini lebih penting, lebih dari apa yang kamu makan, dan kamu lebih daripada apa yang kamu pakai. Diingetin, lihat burung di udara. Mereka tidak menanam dan menuai atau menyimpan makanan di gudang. Tetapi Bapamu yang di surga memberikan makanan untuk mereka. Benar apa benar? Gak ada tuh yang namanya kita dengar burung overtime 18 jam, gak ada. Gua gak pernah dengar. Ya enggak? Tapi mereka hidupnya secure aja tuh. Ada makanan. Gitu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Engkau tidak dapat menambahkan sesaat pun dalam hidupmu dengan mengkhawatirkannya. Khawatir gak akan menambah ketenangan, bahkan membawa miserable di dalam kehidupan Anda. Ayat 31 saya mau bacain, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, semua itu dipikirkan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan khawatir. Sebab Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya ini. Selama itu yang berhubungan dengan kebutuhan Anda, Tuhan bilang ini apa? Jangan khawatir. Harus kita bisa tahu beda antara wants sama needs. Apa yang menjadi kebutuhan sama yang menjadi keinginan. Kebutuhan yaitu sandang, pangan, papan, ya, makan, minum, pakaian itu kebutuhan, gitu. Tapi keinginan, misalnya udah punya 1 tas, pengen tas keempat, yang mereknya sekian-sekian, padahal gaji kita nggak memenuhi ke sana dan kita menginginkan semuanya itu, gitu. Kita sekarang ini dipercaya sama Tuhan naik sepeda, tapi kita pengen punya Mercedes, gitu, ya enggak? Anda memaksakan diri Anda, itu namanya keinginan. Gitu. Nah Tuhan gak akan menolong Anda untuk yang berhubungan dengan keinginan. Yang perlu kamu lakukan ialah cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu kamu tidak perlu khawatir akan hari esok. Hari esok akan ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari untuk, ini bagian baru yang harus dibawahi. Kesusahan sehari cukuplah untuk, kesusahan sehari cukuplah untuk, ya udah. Kalau Anda dapat itu bagian, Anda aman hidupnya. I know my life is so tough today. Tapi saya percaya kesusahannya cuma hari ini. Besok gak usah gue pikirin, karena besok punya kesusahan sendiri. Ingat, kekhawatiran adalah pada saat Anda hidup di masa ini, tapi pikiran Anda di masa mendatang. Bahkan doa Bapa kami bilang gini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini, gak dibilang pada minggu ini atau pada tahun ini, enggak. Berjalan bersama Tuhan adalah day by day. One day at a time, sweet Jesus. Nah ini, kita Tuhan mau bergantung sehari demi sehari. Seperti bangsa Israel. Waktu keluar dari tanah Mesir, 40 tahun saudaraku, perjalanan. Mana dikirim bukan mingguan atau bulanan. Kalau mana dikirim, pas waktu itu kita orang-orang Indonesia, gue yakin. Plastik Wingpad, plastik Aldi, pasti pada banyak banget tuh dikumpulin tuh. Untung aja bukan kita. Untung orang-orang Yahudi itu dikumpulin tuh. Karena Tuhan tahu kita orang Indonesia sama orang Yahudi beda-beda tipis gitu ya. Demen ngumpulin. Nah Tuhan bilang, hey, aku akan mengirimkan mana setiap hari, fresh mana. Jadi mereka ngalamin setiap hari adanya penyertaan Tuhan. Terus gimana dong cara ngelawan kekhawatiran?
Gimana cara ngelawan kekhawatiran? Cara ngelawan kekhawatiran adalah gini, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Janganlah. Tentang apa? Enggak, tunggu. Kita nggak boleh khawatir tentang apa? Tandanya artinya kalau apapun, semuanya. Oke? Lo nggak usah khawatir tentang apa? Keuangan nggak usah khawatir. Anak kita nantinya ke depannya gimana nggak usah khawatir. Apalagi pekerjaan, pasangan kita nanti gimana, nggak usah khawatir. Masa depan kita nih, segala macam nggak usah khawatir. Tapi 1, 2, 3, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam apa? Doa, permohonan, ucapan syukur. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pada saat saya tahu ada setiap orang-orang yang punya karakternya memang punya kekhawatiran lebih. Ini dia kuncinya nih. Pada saat Anda dihadapkan pada kekhawatiran, langsung. Ngapain dibilang gini? Datang kepada Tuhan, nyatakan semuanya dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. So when worry hit you, boom, langsung apa yang harus Anda lakukan? Do not entertain your worriness. Jangan dibiarin nih pikiran kita dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Tapi datang kepada Tuhan gini, Tuhan, gue tiba-tiba muncul nih Tuhan, kekhawatiran gue Tuhan. Gue khawatir gini-gini nih Tuhan. Semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Dan saya bersyukur kalau Tuhan punya jawaban. Saya bersyukur Tuhan pasti bisa angkat segala kekhawatiran saya. Sampaikan semuanya dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Apa yang terjadi? Yang langsung terjadi apa? Pada saat Anda worry, ayat 7-nya, langsung terjadi apa? Damai sejahtera Tuhan muncul. Anda khawatir nih. Besok, minggu depan Anda datang kekhawatiran. Anda datang kepada Tuhan dengan doa dan permohonan, tapi harus disertai ucapan syukur nih. Bukan cuma doa dan permohonan juga, harus ada ucapan syukurnya. When you do that, langsung yang namanya apa? Damai sejahtera Tuhan masuk di dalam kehidupan Anda. Saya berdoa untuk Anda nangkep ini semuanya. Hal yang pertama tadi apa? Jangan sombong akan masa depan. Yang kedua, jangan khawatir. Nah, yang ketiga, jangan nunda nih. Jangan nunda. Amsal 3 ayat 27, 28. Jika kau mempunyai janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Ini dia. Ada survei yang mengatakan 5 hal yang suka orang tunda. Kira-kira tahu nggak apa yang number 1? Yang suka orang tunda-tunda, apa kira-kira? Memberi, nope. Apa? Yang orang suka menunda. Apa? Perpuluhan. Rohani banget sih ibu. Kan nggak seluruh dunia perpuluhan bu. Ini kan general surveinya. Apa kira-kira? Orang number 1 survei, orang suka menunda ngapain? Pekerjaan rumah tangga. Aldo Syahaan orangnya. Iya. Pekerjaan rumah tangga. Yang kedua yang suka menunda apa? Apa? Bayar utang. Ya lo nyindir gue lo. Ini kayaknya ngomongnya ke gue semua nih. Bayar utang, perpuluhan. Ternyata, apalagi ini menjelang Natal nih. Banyak orang suka menunda membeli kado. Last minute shopping. Orang suka menunda juga ngapain? Menunda bikin appointment sama dokter. Kalau Indonesia di sini sih bukan hanya menunda appointment dokter. Appointmentnya hari ini juga ditunda tuh. Yang penting gua kerja pabrik dulu om. Dokter mah health center tenang. Seminggu kemudian, tolong dong bawa saya ke IR. Kenapa lo? Kemarin katanya enak-enak aja lo kerja. Pas step baru nyari gue loh. Iya enggak? Demen bener orang Indonesia nunda appointment dokter. Gitu. Bahkan
bahkan bukan hanya menunda appointment dokter, sering menunda, udah dikasih obat-obatan gak diminum juga. Karena teman saya bilang katanya gak usah pakai ini aja, obat Cina bagus. Ya, kenapa lu pergi ke dokter health center? Iya enggak? Nah, dan ini juga banyak orang suka menunda apa saudaraku? Menunda untuk menelepon keluarga dekat. Jika kita bisa berbuat baik, ayo jangan ditunda-tunda. Apa yang ada pada kita, jangan ditunda-tunda. Ini cerita pada zaman orang masih surat menyurat. Bukan pakai sekarang kayak email ya. Zaman dulu orang kirim surat. Jadi ada satu cowok, dia suka sama satu cewek. Satu cowok ini suka sama satu cewek. Dia tahu, saya tahu nih cewek pasti juga suka sama saya. Tapi dia gak ada keberanian. Jadi dia begini, aduh, saya mau kirim surat aja, saya berjanji saya akan kirim surat selama setahun kepada cewek yang saya deketin ini. Nanti pada saat udah setahun, saya akan memberanikan diri untuk samperin ke rumahnya. Dilakukan saudaraku, dia kirim surat, kirim surat. Gue gak tahu apa yang ditulis dikirim, 360 hari. Akhirnya apa yang dilakukan, dia penuh keberanian. Karena ini kan dia gak berani karena ditunda-tunda, terus dia cuma kirim surat. Dia datang ke rumah cewek tersebut. Ternyata apa yang terjadi, tuh cewek udah menikah sama tukang posnya. Iya, karena apa? Tukang posnya setiap hari deliver, akhirnya jatuh cintanya sama tukang posnya. Maksudnya apa bos? Poinnya lu jangan nunda-nunda. Lu pada saat nunda-nunda diambil orang, bener gak? Kesempatan tuh datang pada saat Anda tidak menunda-nunda. Pada saat Anda menunda-nunda, ya itu kesempatan pergi. Artinya apa? Jangan tunda minta maaf. Dan jangan tunda juga untuk memaafkan orang. Apapun hal yang paling menyakitkan segala macam, jangan sampai kita bilang, aduh gue gak bisa nih maafin dia nih, gue gak bisa ngampunin dia nih. Boom, ada apa-apa. Ya, coba aja. Kesempatan tuh selalu ada saudaraku. Jangan tunda minta maaf. Jangan tunda melepaskan maaf. Jangan tunda untuk memulai hidup yang baik, hidup yang bagus. Ganti pola makan. Jangan ditunda-tunda. Pola hidup yang benar. Jangan ditunda-tunda saudaraku. Nah, itu cuma 3 hal. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjalani hidup ini di hari esok. Pokoknya kita jangan khawatir, kita jangan sombong, kita jangan menunda. Nah, itu bagian kita nih. Sekarang bagian Tuhan. Ada beberapa janji Tuhan. Tuhan punya 5.000 janji. Percaya nggak bahwa Tuhan kita punya 5.000 janji? Kalau Anda nggak percaya, hitung sendiri. Ya, gue nggak ada waktu. Ya, nah. Ada beberapa janji Tuhan yang bisa kita jadi pegangan di masa depan. Kenapa kita percaya sama janji Tuhan? Karena Tuhan Yesus bukanlah manusia. Manusia berjanji bisa apa? Meleset. Manusia punya janji bisa apa? Lupa. Manusia punya janji, iya. Janjinya A, di-delivernya B. Manusia punya janji A, terjadi, cuman waktunya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Sesuai nggak? Nggak sesuai. Apalagi orang Indonesia, udah bikin surat perjanjian nih di Indonesia nih, udah bikin surat perjanjian, tetap meleset. Hiduplah Indonesia Raya. Yes. Nah, kita harus pegang beberapa janji Tuhan ini untuk masa depan kita. Hal yang pertama,
Tuhan berjanji akan menuntun kita di dalam kebingungan kita. Of course, kita menghadapi masa depan kita bingung. Mungkin ada di antara Anda bingung, mana nih Om dengan nanti presiden baru 2025 di negara ini. It's a valid kebingungan. Tapi firman Tuhan bilang gini, bahwa Tuhan berjanji akan menuntun kita dalam kebingungan kita. Amsal 3. Percayalah kepada Tuhan dengan apa aku? Dengan segenap apa setengah-setengah? Percayalah kepada Tuhan dengan setengah hatimu. Iya ya? No, dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bila dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ada satu translation yang saya mau bacain buat Anda. Trust in the Lord with all your heart. Trust. Never rely on what you think you know. Jangan berpikir, jangan mengandalkan pikiranmu yang sepertinya kamu tahu bahwa you know everything. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Remember the Lord in everything you do. Pertama saya ngomong, percayalah kepada Tuhan. Percaya di sini artinya apa? Harus 100%. Jangan percaya sama pikiran kita, bahkan kalau kita percayanya cuma 99%, itu percaya enggak? Itu belum percaya, saudaraku. Nah, yang tadi saya bilang di bahasa Inggrisnya, remember the Lord in everything you do. Dan akuilah dalam segala lakumu, itu remember the Lord in everything you do. Artinya apa? Setiap hari dalam kehidupan Anda harus minta arahan dari Tuhan, minta guidance dari Tuhan. Setiap aspek hidup kita, Anda setiap hari minta nasihat dari Tuhan. Hal keuangan, memanage keuangan Anda, bisnis Anda mungkin, untuk anak-anak, semua segala macam. In everything you do, tandanya apa? Selalu consult, selalu ngomong sama Tuhan. Masalah kesehatan, masalah pekerjaan Anda, masalah imigrasi Anda, masalah gue bakalan di Amerika apa pulang ke Indonesia. In everything you do, involve God. Nah dibilang gini, remember the Lord in everything you do and He will show you the right way. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya apa? Hasilnya yaitu Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kenapa Tuhan bisa meluruskan jalan kita? Karena ada bagian kita dulu. Di mana apa? Di mana semua aspek kehidupan itu kita komunikasikan dan kita minta advice dari Tuhan. Tuhan berjanji akan menuntun kita dalam kebingungan kita. Kedua, Tuhan berjanji akan terus menyertai kita. Okay? God promised to continue to be with us. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang padamu. Karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali terus dan aku. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin, amin. Amin. Yes. Penyertaan Tuhan itu is everything. Dibilang gini, you and God equal majority. Pada saat Anda dan Tuhan berjalan, itu majority. Artinya apa? Semuanya itu bisa terselesaikan. Bahkan pada saat ada suara-suara orang-orang yang mengatakan, lu gak mungkin lah, bisa lah. Udah kasus lu udah pasti kalah punya lah. Udah gak usah macem-macem.
Anda ngedengerin omongan-omongan kayak gitu, that's minority. Tapi pada saat Anda berjalan bersama Tuhan, itu menjadinya apa? Menjadi majority. Dibilang gini, banyak orang yang hidupnya uang doang. Dan gak bisa berkata apa? Cukup. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ternyata Tuhan tahu bahwa manusia bisa ngalahin Tuhan. Dengan apa? Cinta sama uang. Semua manusia lakukan demi apa? Demi uang. Takut hidup miskin, takut hidup susah, semuanya dihubungkan dengan uang. Nah Tuhan bilang gini, hey, lu ngapain sih takut semua segala macam? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali artinya apa? Never. Never artinya apa? Gak pernah. Artinya gak pernah apa? Ya gak pernah. As simple as that. Bahwa Tuhan gak pernah. Pernah ngelihat anak kecil gak, anak bayi yang bentar-bentar baru bapaknya mau pergi, mamanya pergi, padahal dia mau ada bapaknya atau mamanya selalu dekat dengan dia. Demikian juga penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia gak pernah meninggalkan, baru-baru meninggal. Biarin kita aja gak pernah. And yet kita masih ketakutan dalam hidup kita ini. Ini janjinya Tuhan. Powerful banget. Kalau Anda baca di Kejadian cerita mengenai Yusuf. Segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf bahkan di penjara sekalipun dibuat berhasil. Kalau firman Tuhan mengatakan gini. Karena ada penyertaan Tuhan. Halo. Kalau hidup kita ada dalam penyertaan Tuhan. Udah. You're everything. Terakhir, Tuhan berjanji akan menolong kita di dalam permasalahan kita. Bukan hanya Tuhan berjanji ada penyertaannya, bukan hanya Tuhan bilang gini, hey, I'm with you in your problem. Tuhan berjanji akan menolong kita di dalam permasalahan kita. Yesaya 43. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku menyertai engkau. Melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, nih, udah air, api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. This is amazing. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberi Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Great trouble. Anda mungkin di kemudian hari akan ada badai kehidupan. Ada api, ada air yang harus Anda hadapi. Firman Tuhan bilang ini, hey, even in your biggest problem sekalipun, aku tidak akan membiarkan engkau. Api gak akan membakar engkau. Air gak akan menghanyutkan engkau. Tetap gak kita ngadepin masalah? Tetap. Tapi ada penyertaan Tuhan itu loh, yang menjadi berbeda. So, apa nih sebagai takeaway-nya? Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Janji Tuhan udah di tangan kita. Amin apa amin? Yes. Bagian kita gak boleh tokong, kita gak boleh nunda-nunda, kita gak boleh takut. Bagian Tuhan dengan janji-janjinya banyak banget gitu. Nah, ada beberapa hal bagian kita yang harus rutin kita lakukan. Catat nih, dicatat. Nih, satu yang rutin, harus rutin ngapain? Rutin bersyukur. Harus terus belajar mengucap syukur dalam setiap hari. Yang kedua, ngomongin bersyukur. Anda tahu gak? Semakin Anda mengucap syukur, berkat makin turun. Percaya apa enggak? So, this is matematika sama Tuhan yang gak bisa masuk pikiran. Semakin kita bersyukur, semakin diberkatin. Dan semakin Anda diberkatin, Anda makin bersyukur enggak? Anda semakin bersyukur dan makin Anda diberkati lagi. Do not stop, give thanks to the Lord. Yang harus rutin Anda lakukan adalah bersyukur. Yang harus rutin Anda lakukan adalah apa? Rest. Apa itu rest? Istirahat. Belajar untuk percaya penuh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, relationship. Ini yang harus Anda rutin lakukan. Apa?
Terus bangun hubungan sama Tuhan. Terus serahkan sama Tuhan. Dan komunikasi dengan Tuhan. Bagian Anda gak boleh sombong. Besok di masa mendatang gak boleh takut. Gak boleh khawatir, gak boleh menunda. Tuhan punya janji-janji. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau. Di dalam segala permasalahan kehidupanmu, aku akan menyertai engkau. Dan ini yang harus kita lakukan setiap hari. Bersyukur, rest, percaya sama Tuhan. Relationship, bangun hubungan sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Anda diberkati saudaraku. Anda diberkati. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kuatkanlah hatimu. Lewati semua persoalan. Lewati semua persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap soalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Yes. Gimana kan saudaraku? Jangan berhenti harap padanya. Angkat tangan kita, katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti Amin, amin. nyatakan terang. Percayalah. Kuatkanlah hatimu. Sama-sama. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Lewati setiap persoalan. Imanilah kata-kata ini. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti. Jangan berhenti harap padanya. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti. Tuhan pasti sanggup. Yes. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Yang setuju sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Firman Tuhan sudah disampaikan. Roh Kudus yang terus bicara dan memateraikan firman ini. In Jesus name, amen. Yuk, siapkan persembahan kita saudaraku. Dan setelah ini kita akan sama-sama kita ke Pex Cafe. Kita boleh juga ke sampingnya. Ada noodle, ada soybean. Dan seperti biasa, pay as you wish. Sesukarelanya.
Angkat yuk persembahan kita. Sama kita ketemu hari Rabu ya. Sama-sama hari Rabu kita ketemu jam 6 sore. Bapak di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang gak berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini kami mau bawa persembahan kasih kami, perpuluhan kami, ucapan kami Tuhan. Biar Tuhan mataikan, biar bisa dikelola dengan benar oleh pengurus di gereja ini. Apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, kami gak takut, kami gak gentar, karena Tuhan beserta dengan kami. Kehadiran kami, kehadiran gereja ini di kota ini, menjadi garam dan terang buat kota Philadelphia. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sedia, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni kepada kami. Tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri, ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Happy Sunday. We'll see you all on Thanksgiving. Have a good Thanksgiving.